Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman semua. Selamat datang di HOTK Online Session minggu ini, Special Good Friday. Minggu ini, weekend ini kita akan sama-sama merayakan wafat dan bangkitnya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah datang dan mati dan bangkit untuk kita, untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita. Dan sebenarnya karya keselamatan itulah yang membuat kita jadi bisa bersyukur di tengah kondisi apapun. Harusnya kita tetap masih bisa bersyukur karena Tuhan kita sudah datang dan sudah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit dan membuat kita jadi orang-orang yang sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Saya mau ajak kita semua minggu ini untuk menyanyikan satu lagu yang klasik, judulnya Amazing Grace, dan dilanjutkan dengan My Chains Are Gone, dan lagu yang sungguh-sungguh menggambarkan apa yang harusnya kita rasakan sekarang karena karunia-Nya yang luar biasa, yang besar untuk hidup kita. This is Amazing Grace. Let's sing together. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. That taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Oh, amazing grace. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. will
be forever mine. You are forever mine. Selamat menikmati sesi pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan yang khusus untuk Jumat Agung ini, dalam rangka Jumat Agung ini, saya sungguh rindu mengajak Bapak Ibu dan anak-anak semuanya untuk kita bersatu hati di dalam doa dengan sesama orang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia. Di pukul 7 ini kita nanti akan mau bersama-sama berdoa. Untuk apa kita berdoa ini? Untuk beberapa poin. Ada beberapa poin, saya catat di sini ada 5 poin yang akan kita doakan. Ya, akan kita doakan nanti sama-sama. Poin yang pertama adalah kita ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit atau yang terkena coronavirus ini. Orang-orang yang kehilangan mereka, orang-orang yang dikasihi mereka karena virus ini, ya, dan juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau usahanya karena COVID-19 ini. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah kita mau berdoa untuk para dokter dan para perawat yang ada di garis depan di seluruh dunia, yang mereka itu harus menghadapi pasien yang terkena coronavirus ini, ya, supaya diproteksi. Ada proteksi Tuhan, proteksi darah Yesus yang sempurna untuk mereka. Poin yang ketiga adalah supaya kita berdoa sama-sama untuk para pemimpin negara di dunia ini. Bukan cuma negara kita, ya, tetapi untuk semua pemimpin negara di dunia ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka dapat membuat keputusan yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saat ini banyak pemimpin negara yang pastinya stres. Bahkan juga ada yang terkena virus juga kan. Dan hal ini bisa saja mengakibatkan mereka melakukan banyak-banyak kesalahan. Nah, kita mau memohon Tuhan Roh Kudus pimpin mereka dan beri hikmat kepada mereka. Supaya setiap keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, kita akan berdoa supaya masa ini segera berlalu. Pasti ini kita juga merindukannya, ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang membuat mukjizat dan menyelesaikan pandemi ini tepat pada waktunya. Waktu yang terbaik sesuai dengan rencananya yang pastinya sempurna. Dan yang kelima, kita mau berdoa supaya Tuhan yang membatalkan, ya, semua rencana jahat setan. Karena setan mau memanfaatkan pandemi ini kan, ya, dan kita mau minta supaya Tuhan yang batalkan itu, ya. Dan supaya kondisi nantinya juga setelah pandemi ini selesai juga tetap terkendali. Setan tidak bisa ambil alih apapun. Supaya kuasa Tuhan yang membatalkan semua rencana jahat iblis yang mau ia jalankan selama dan setelah pandemi ini selesai nanti, ya. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita mau sepakat, bersehati dan bersepakat kalau ibu, bapak dan anak-anak bersama dengan keluarga di rumah yang kita sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bersiap-siap gitu, ya, kita menyiapkan diri dulu supaya kita akan berdoa ini supaya tidak terputus. Kalau nanti kalau mendengarkan khotbah kan bisa sambil mungkin ke kamar kecil atau apa, tapi kalau ini kita mau sungguh-sungguh berdoa bersama-sama tanpa terputus, ya. Jadi silahkan kalau mau ke kamar kecil atau apa dulu, tetapi kita akan tepat di pukul 7 malam hari ini kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa, ya. Kita mau segera berdoa. Kita akan mulai. Dan juga Bapak Ibu dan anak-anak, besok pagi, ya, di hari Sabtu 11 April kita juga akan bersatu di dalam doa yang sama
poin-poinnya sama, tepat di pukul 7 pagi. Di waktu negara kita masing-masing, ya waktu negara kita masing-masing. Jadi kalau ada ibu yang saat ini malah di tempatnya itu pukul 7 pagi, misalnya nggak apa-apa, berdoa saja. Tapi besok berarti buat kita pagi, buat Anda malam. Jadi nanti kalau seluruh dunia itu berdoa, itu seperti berkeliling terus dan seperti tidak terputus doa ini, ya. Dan Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam doa ini silahkan mungkin besok pasang alarm dan kita ikut berdoa di rumah masing-masing. Bukan ada streaming untuk berdoa sama-sama ya, tetapi di rumah masing-masing tepat untuk yang di Indonesia tepat di pukul 7 pagi. Nah mungkin untuk saya pastinya akan Indonesia bagian barat, tetapi kalau yang bagian timur atau bagian tengah gitu pasti lebih dulu, ya nggak apa-apa, lebih dulu saja berdoanya ya, karena yang menonton streaming ini mungkin tidak hanya dari Indonesia bagian barat ya. Kita kembali nanti besok di rumah kita masing-masing, kita akan mendoakan 5 pokok doa ini. Saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu dan anak-anak, mari kita mulai berdoa. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah bersama-sama Tuhan, kami sehati dan sepakat menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Putramu yang sekaligus Tuhan dan Raja kami. Malam ini kami bersatu hati dengan teman-teman kami di seluruh dunia, orang-orang yang percaya kepadamu juga Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang tergeletak di tempat di rumah masing-masing atau di rumah sakit yang mereka sudah terkena oleh virus corona ini. Kami berdoa Tuhan supaya di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan. Supaya mereka diberi kekuatan dan keyakinan bahwa mereka dapat sembuh Tuhan. Supaya tidak ada rasa apatis, rasa pesimis Tuhan bahwa mereka tidak akan bisa sembuh. Tetapi biar kekuatan yang dari Tuhan dan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus menguatkan mereka. Supaya mereka ingat bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Dan juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati supaya di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan memegang mereka. Tuhan Yesus sendiri yang memeluk mereka satu persatu. Kami tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Tetapi biar Tuhan sungguh-sungguh kami berdoa ada kekuatan yang ekstra yang dari Tuhan untuk menguatkan mereka ini Tuhan. Mereka tidak menjadi terpuruk apalagi mereka marah kepada Tuhan. Tapi mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini Tuhan bisa mengubahnya. Sesuatu yang tampaknya buruk Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit ini. Kami sungguh berdoa. Kami mau Tuhan meminta Engkau dengan sangat supaya tidak ada satupun Tuhan orang yang belum percaya kepadamu harus berpulang. Harus meninggal karena virus ini Tuhan. Biar entah dengan segala cara, dengan cara apapun. Engkau bisa pakai siapapun Tuhan. Untuk menjangkau mereka yang sedang sakit ini. Dan memberitakan kebenaran, keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Supaya kalaupun mereka sampai berpulang Tuhan. Mereka berpulang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mendapat hidup yang kekal. Ada di sisimu, ada di Firdausmu. Jangan izinkan Tuhan mereka yang belum mengenalmu semakin banyak yang meninggal dan akhirnya mereka terhilang. Kami sungguh memintakan ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk siapapun di seluruh dunia yang karena COVID-19 ini mereka menjadi kehilangan pekerjaannya, mereka di PHK. Mereka tidak punya penghasilan lagi atau tempat usahanya ditutup karena coronavirus ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan yang menilik mereka. Supaya Engkau yang menjangkau mereka. Biar mereka tetap punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau pernah berjanji bahwa masa depan yang Engkau janjikan kepada anak-anakmu adalah masa depan yang penuh harapan dan bukan yang kecelakaan. Walaupun sepertinya saat ini seperti awan gelap menutup hidup mereka. Tetapi kami percaya Tuhan
Engkau akan membukakan jalan. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan untuk mereka-mereka ini. Dan tepat pada waktunya mereka bahkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang saat ini mereka tidak punyai lagi. Usaha yang bahkan lebih cemerlang lagi, lebih mendatangkan hasil yang berlipat kali ganda. Ketika semua keadaan ini sudah Engkau pulihkan. Dan biar Tuhan di masa-masa yang cukup sulit ini Tuhan secara ekonomi mereka dikuatkan. Engkau yang berikan rezekimu Tuhan karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberikan rezeki, memberikan berkat-Mu kepada orang yang Kau kasihi bahkan ketika mereka tidur. Biar mereka tetap punya sejahtera, punya damai, punya sukacita. Dan mereka tidak lupa untuk bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau tetap adalah Tuhan yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter, para perawat yang ada di garis depan. Yang mereka harus Tuhan melayani orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Tuhan proteksimu yang sempurna, Engkau yang menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya mereka tidak jatuh sakit, apalagi mereka sampai harus kehilangan nyawa. Karena mereka sangat dibutuhkan hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya ada suplai untuk kebutuhan APD, kebutuhan masker, kebutuhan makanan yang sehat untuk para dokter dan para perawat ini juga. Engkau juga gerakkan banyak orang Tuhan yang mau menolong mereka, yang diketuk hatinya Tuhan untuk mendonasikan makanan, untuk mendonasikan APD, untuk mendonasikan masker juga. Bukan untuk sekedar untuk kami saja, tetapi juga untuk para dokter dan para perawat ini. Dan di atas semuanya kami berdoa Tuhan, supaya Engkau tetap memberikan bukan sekedar kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan rohani kepada para dokter dan para perawat ini. Engkau yang menghiburkan Tuhan di tengah-tengah semua keletihan mereka, di tengah-tengah semua mungkin stres yang menekan sekali karena harus menghadapi pasien demi pasien yang terus masuk, terus masuk. Tuhan, Engkau yang memberikan damai yang di luar akal manusia. Damai yang tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Damai Tuhan yang hanya bisa didapatkan oleh Engkau sendiri. Engkau sendiri yang memberikan damai dan penghiburan Tuhan. Dan biar mereka juga mengerti bagaimana praise and worship Engkau di tengah-tengah semua yang menekan ini. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin negara, baik Bapak Jokowi Tuhan sebagai presiden kami di Indonesia ini. Maupun juga para pemimpin lain di dunia ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin negara di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, kami mengerti bahwa hari-hari ini di seluruh dunia para pemimpin negara ini menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang begitu menekan diri mereka. Di mana mereka harus bahkan setiap menitnya mereka mungkin harus mengambil keputusan yang begitu dampaknya begitu besar untuk seluruh rakyatnya. Oleh karenanya Tuhan kami berdoa supaya hikmat yang dari tempat tinggi, pertolongan yang dari Tuhan sendiri yang datang di dalam hidup mereka. Supaya mereka Tuhan boleh setiap kali harus mengambil keputusan. Mereka boleh mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat, yang itu adalah selaras sejalan dengan kehendak-Mu. Jangan izinkan Tuhan, bisikan dari manapun yang tidak baik Tuhan, yang mempengaruhi mereka. Tetapi pengaruh kuat dari Roh Kudus Tuhan, yang boleh mempengaruhi para pemimpin negara ini. Termasuk Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, Presiden kami Tuhan. Supaya Engkau juga menutup bungkus Pak Jokowi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Memberi dia hikmat Tuhan yang daripadamu. Supaya setiap keputusan yang Pak Jokowi ambil juga sungguh-sungguh adalah keputusan yang selaras dengan kehendak-Mu. Entah dengan cara apa kami percaya Engkau bisa mempengaruhi Tuhan setiap keputusan yang akan diambil. Kami percaya, kami sungguh percaya itu Tuhan. Dan juga untuk pemimpin negara lain Engkau pakai Tuhan orang-orang percaya di sekitar mereka untuk bisa mempengaruhi para pemimpin negara ini. Sehingga setiap keputusan yang diambil tidak salah dan tidak digunakan oleh si jahat untuk memporak-porandakan apa yang sudah Engkau rencanakan. Kami juga berdoa Tuhan supaya masa ini, masa yang begitu berat untuk seluruh dunia ini Tuhan segera berlalu. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan yang membuat mukjizat dan Engkau yang akan menyelesaikan pandemi ini.
tepat pada waktumu yang terbaik, sesuai dengan rencanamu yang pasti sempurna. Kami ingat satu Tuhan, ketika badai dan angin ribut terjadi dan murid-murid begitu takut kalau perahu itu akan oleng dan mereka akan tenggelam. Karena mereka merasa engkau sedang tidur. Tetapi ketika engkau Tuhan berdiri, engkau menghardik angin ribut dan badai itu. Segera saat itu juga badai dan angin ribut itu pun berhenti. Kami percaya Tuhan, engkau tidak tertidur. Biar Tuhan, engkau yang berdiri dan engkau yang menghardik pandemi corona ini Tuhan. Engkau yang membinasakan sendiri setiap kuasa jahat yang mau memakai pandemi ini Tuhan untuk menghancurkan khususnya menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati dan sepakat Tuhan, engkau yang berdiri dan engkau yang berkata bahwa semuanya itu selesai. Semuanya selesai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan kami juga mau berdoa supaya engkau sendiri yang membatalkan semua rencana jahat setan yang mau memanfaatkan pandemi ini dan kondisi dunia setelah pandemi ini usai. Supaya Tuhan kuasa-Mu yang membatalkan semua rencana jahat yang iblis mau jalankan ini selama dan setelah pandemi ini selesai. Kami mau perkatakan iblis tidak bisa melebihi Tuhan Yesus. Karena bagaimanapun raja di atas segala raja adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, saat kami semua anak-anak-Mu Tuhan, tunduk kepadamu, submit kepadamu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami percaya sungguh hukumnya adalah iblis harus lari daripada kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami mau perkatakan supaya iblis tidak bisa memakai pandemi corona ini untuk maksud jahatnya berhasil. Khususnya Tuhan, jangan sampai banyak anak Tuhan menjadi kepahitan, menjadi apatis, menjadi pesimis Tuhan. Dan akhirnya pergi daripadamu. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang terus pakai Tuhan. Kami semua yang percaya kepadamu, kami semua Tuhan membagikan kekuatan yang dari Tuhan kepada banyak orang di sekitar kami. Termasuk Tuhan dari HOTK Ministry. Kami berdoa Tuhan supaya HOTK Ministry dipakai dan dipakai terus menjadi kepanjangan mulutmu, kepanjangan tanganmu untuk menjangkau banyak orang dimanapun berada. Untuk mereka tidak menjadi letih dan tidak menjadi lesu dengan pandemi ini. Tetapi sungguh-sungguh mereka bahkan menjadi lebih dikuatkan. Mereka mau belajar firman, kebenaran firman Tuhan lebih-lebih lagi di hari-hari ini Tuhan. Dan mereka menjadi lebih kuat bahkan dari hari-hari kemarin. Apa yang iblis boleh merencanakan, mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Engkau Tuhan yang akan memutar balikkannya justru menjadi kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Engkau. Bagi kami semua anak-anak-Mu dan bagi setiap orang percaya di seluruh dunia. Kami mau bersatu hati, kami mau bergandeng tangan Tuhan. Terus berdoa supaya situasi ini segera selesai. Dan supaya akhirnya kami boleh memproklamirkan, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan dan bersorak-sorai. Karena kami tahu iblis tidak pernah bisa menang terhadap kuasa Tuhan. Selalu Yesus Kristus Tuhan adalah pemenangnya. Kami mempercayai itu Tuhan. Dan biar kami selalu bersatu hati. Kami teguh memperkatakan iman kami Tuhan. Dan memperkatakan kebenaran firman-Mu yang adalah pedang roh kami Tuhan. Supaya setelah semua ini selesai kami tetap berdiri teguh. Karena kami memakai selengkap senjata-Mu. Perlengkapan senjata yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau mau menjawab permohonan-permohonan kami. Karena kami menaikkannya bukan di dalam nama kami yang tidak layak. Tetapi kami menaikkannya Tuhan. Di dalam satu nama yang punya kuat kuasa. Satu nama yang menggenggam hari depan kami. Tetapi satu nama yang juga menggenggam dunia ini Tuhan. Di telapak tangannya, di tangannya sendiri. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan, penyelamat dan penebus kami. Yang sekaligus Raja kami dan Raja atas semesta ini. Di dalam nama itulah kami berdoa. Kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau. Dan kami percaya, kami menerima apa yang kami doakan. Mari
Bapak, Ibu, dan anak-anak kita sama-sama katakan, kita sepakat berkata, amin 3 kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, setelah kita berdoa, kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita mau pelajari malam hari ini. Kita break lagi Bapak Ibu dan anak-anak, kita tidak membahas kitab Wahyu dulu karena ada satu pesan Tuhan yang kita mau pelajari dalam rangka Jumat Agung ini ya. Nah, tetapi sebelum saya bahas kebenaran firman Tuhan, mungkin supaya karena banyak sekali yang mau WA dan menanyakan, kenapa kok judulnya itu Allah membinasakan dia dan dianya itu huruf besar. Nah, ini yang membuat gambarnya memang Deo ya yang buat gambarnya. Nah, ini ada sebetulnya adalah style penulisan saja karena kan setiap katanya itu kecuali kata sambungnya, setiap katanya dimulai dengan huruf besar. Jadi Allah itu A-nya huruf besar. Lalu membinasakan M-nya huruf besar. Dianya huruf besar juga D-nya. Kalau akan kan itu kata ini ya kata sambung itu akan A-nya itu huruf kecil gitu ya. Jadi Allah akan membinasakan dia. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak, khususnya ibu-ibu ya yang sangat memperhatikan judul begitu, lalu merasa kok ini Allah membinasakan dia, kalau dianya huruf besar itu berarti Tuhan gitu ya. Jadi bukan supaya bapak ibu dan anak-anak juga nggak bingung. Jadi saya mulai dulu. Lalu sekalian saja karena saya agak capek juga membalas WA-WA ya. Jadi saya percaya ini pastinya ibu-ibu yang care, yang sangat mengasihi saya gitu ya dari mana-mana gitu. Banyak yang menanyakan, "Apa Ibu Glory masih pergi ke salon?" gitu karena sampai menanyakan seperti itu. Saya merasa bahwa saya benar-benar dicintai ya karena eee, aduh khawatir kalau Ibu Glory kok masih ke salon. Saya bingung kenapa orang bilang saya masih ke salon. Lalu pada menanyakan karena rambutnya Ibu Glory seperti orang yang dari salon. Rambut saya memang seperti ini, itu ya, yang seperti ini, itu ya. Paling hanya rajin cuci rambut saja gitu, lalu di-roll-roll sedikit sudah seperti ini, itu ya. Kepingin rambut yang seperti saya walaupun di tengah coronavirus ya minta dari Tuhan. Ya kadang-kadang capek juga ibu-ibu khususnya nih, tebel sekali, rambut saya tebel sekali, jadi harus cuman ya rajin cuci aja gitu ya. Percayalah saya tidak pergi ke salon, gimana pergi salonnya aja tutup. Ya, ya ini intermezzo tetapi supaya saya tidak harus menjawab, "Enggak Bu, enggak saya itu." "Oh ya Bu Glory jangan ke salon dulu," gitu ya. Banyak sekali sehingga saya mungkin pas kebetulan saya teringat, dulu udah dari yang kemarinnya ya. Oke, karena tambah hari tambah banyak yang tanya gitu. Mungkin karena diikutin, mungkin kalau yang ini kemarinnya masih bekas-bekas salon gitu ya. Lalu tambah sini kan udah harusnya udah berapa minggu ini ya, udah hampir sebulan loh ya. Kita udah hampir sebulan ini ya secara online begini lalu mungkin orang menjadi bertanya-tanya gitu ya. Oke, sekarang kita mau belajar firman Tuhan supaya kita udah lega. Kalau enggak nanti ngeliat sambil deg-degan, pikirannya saya keluar-keluar rumah terus gitu ya. Oke, kita mau mulai belajar, saya memberikan judul Allah membinasakan dia. Kenapa begini? Nanti sambil berjalan kita akan tahu ya. Kalau Anda membaca di Perjanjian Lama, di Keluaran 40, ya di Keluaran 40, di situ kita bisa melihat bagaimana dulu Musa itu diminta Tuhan membangun ini. Ini kan saya tunjukkan ini kemah suci, ya kan tabernakel, ini kemah suci. Kemah suci ini namanya atau dengan kata lain tabernakel, Musa itu diminta untuk membuat kemah suci ini, kemah Musa yang orang bilang begitu, itu detail banget Bapak Ibu dan anak-anak. Dikasih instruksinya, Musa itu dikasih instruksi itu detail sekali. Dan semuanya itu harus persis sesuai gitu, seperti arahannya Tuhan. Ya seperti arahannya Tuhan. Apa saja itu, macam-macam gitu ya. Mulai dari kertenya yang di depan sini, ini nanti kalau Bapak Ibu lihat ya, anak-anak lihat ya, mulai dari ini tuh di halaman gitu, di mana ada domba yang harus dikorbankan dan sebagainya. Ini ada tempat korbannya itu bagaimana ya, seperti itu. Sampai dengan ini untuk tempat pencucinya gitu. Kok Ibu Glory punya ya, dulu beli lalu harus dibuat ini Pak Gana yang
yang buat. Saya pernah bawa ini sih di HOTK Women waktu itu. Tapi saya sengaja tunjukkan lagi ya mungkin waktu itu dikasih kaca gitu karena takut nih kecil-kecil gitu walaupun udah dilem kadang-kadang bisa bisa lepas ya ibu bapak dan anak-anak. Nah ini tuh detail sekali gitu. Semuanya tuh harus sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan gitu. Jadi ada apa ada tempat pencuciannya tuh gimana. Lalu ini aja ya ada apa saya nggak sedang akan bicarakan nanti kapan-kapan ya kita bicara yang lebih detail lagi. Waktu itu udah pernah. Ini ada tirainya. Lalu tutupnya ini nih juga sebetulnya berlapis-lapis. Bukan hanya satu lapis ya ini berlapis-lapis gitu. Ini semua ada artinya dan ini semua sesuai dengan instruksinya Tuhan. Anda bisa baca deh di Keluaran 40 ya detail banget. Nanti juga ini bisa disorot, bisa ditunjukkan ya bagaimana ini ada roti sajian, lalu ada apa ada menorah tuh ya 7 kaki dian gitu. Lalu sampai dengan ada tirai lagi yang terakhir di sini adalah Holy of Holies ya, ruang Maha Kudus. Ini semuanya detail banget. Harus bagaimana gitu ya, harus sampai mencuci tangan semuanya gitu. Lebih dari sekarang yang diajarin cuci tangan 20 detik ya, lebih dari itu. Pertanyaan saya apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya Tuhan itu bisa hadir, Tuhan itu bisa tinggal gitu, bisa tinggal di kemah ini, di kemah Musa ini. Dan supaya Tuhan itu bisa diam sebetulnya tinggal di sini. Itu maksudnya Tuhan itu kepengen diam di tengah-tengah umatnya. Umat yang dikasihinya, umat pilihannya. Yaitu bangsa Israel. Ya, sebagai apa? Sebagai raja mereka. Kalau Anda lihat, kalau Anda belajar Alkitab Anda pasti tahu. Sebelum akhirnya dipilih Raja Saul karena itu Tuhan dipaksa-paksa gitu ya. Sebelumnya sebetulnya Tuhan itu nggak mau angkat raja. Karena Tuhan bilang raja kalian itu ya saya gitu. Raja di atas segala raja ini sekaligus adalah raja dari bangsa Israel. Seperti itu kemauannya Tuhan. Ya makanya hanya ada hakim-hakim kalau Anda belajar Alkitab. Sampai akhirnya mereka desek-desekan dan akhirnya seperti Tuhan itu terpaksa kan mengangkat Saul dan akhirnya nggak baik akibatnya ya. Nah kembali ke sini. Jadi desain awalnya Bapak Ibu dan anak-anak adalah bahwa Tuhan itu rindu bangsa pilihannya ini hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Ya dalam kerajaannya di dunia ini. Bukan di surga. Kerajaannya di dunia ini. Untuk menaati hidup hukum-hukumnya, menaati hukum-hukumnya dan hidup seturut jalan-jalannya Tuhan. Nah, dan untuk dapat hidup di dalam kerajaan Tuhan, walaupun di dunia ini, dituntut yang namanya perfect purity. Holiness, kekudusan, ya, dan keadilan. Segala yang kotor, segala yang dosa itu tidak bisa diterima di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Pasti Anda yang terus mengikuti sesi dari HOTK sejak dari lama, Anda pasti tahu bagaimana saya menjelaskan waktu itu imam besarnya kalau masuk ke sini yang ke Holy of Holies itu ya kan eh, sebelum ketemu dengan ini dengan tabutnya Tuhan itu mereka harus benar-benar pastikan bahwa dirinya itu bersih. Ya bersih gitu. Dan kalau nggak bersih ya mereka terima akibatnya yaitu mereka mati ya. Nah ini sebetulnya sesuai dengan apa ya, memang jati dirinya Tuhan. Mari kita lihat dari Habakuk 1 ayat 13a. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Dan Tuhan itu nggak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan nature-nya, dengan jati dirinya. Mari kita lihat lagi dari perjanjian baru, dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, sehingga dia juga nggak bisa Bapak Ibu dan anak-anak mengignore yang namanya dosa. Dia nggak bisa mengignore itu apa? Menganggap nggak ada yang namanya dosa manusia. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Dan seperti kita sudah ketahui juga, bangsa Israel ternyata bagaimana? Gagal menaati hukum-hukum Allah. Mereka bahkan terus-menerus melanggar hukum Allah itu. Keadaan ini sama dengan kita semua.
Karena kita semua juga telah berbuat dosa kan Roma 3:23. Ya Roma 3:23 berkata semua orang telah berbuat dosa. Lewat apa? Mungkin Anda berkata lewat apa berbuat dosanya? Perasaan saya nggak dosa tuh, saya baik-baik aja. Hati-hati. Kita berdosa lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, bahkan lewat perasaan kita. Yang seringkali orang lain nggak tahu. Ya, kita terus menerus melakukan dosa. Sejujurnya. Nggak ada dari kita yang bisa clean, perfect. Nggak ada. Dan setiap dosa selalu harus ada yang namanya penalti atau hukumannya. Apa hukuman dari dosa? Kita lihat dari Roma 6:23a, sebab upah dosa ialah maut. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Maut atau kematian. Di sini bukan kematian dalam arti fisik. Melainkan keterpisahan dari Allah. Keterpisahan dari Allah. Tidak ada hubungan lagi gitu dengan Allah. Itulah yang disebut the lost, terhilang. Ya terhilang. Artinya apa? Apapun yang kita doakan Tuhan gak akan dengar. Itulah orang yang terhilang. Ya, gak ada hubungan lagi sama Tuhan. Nah mari kita lihat ngerinya seperti apa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terpisah dari Tuhan dan tidak didengar Tuhan, itu adalah keadaan yang paling mengerikan Bapak Ibu dan anak-anak. Dan itulah yang dimaksud dengan maut. Itulah yang dimaksud dengan upah dari dosa. Ya, di hadapan Tuhan kita sudah dianggap gak ada. Walaupun secara fisik ada, masih bisa dandan, masih bisa semua. Tapi di hadapan Tuhan dianggap gak ada. Ya, mau teriak sejuta kali, semiliar kali, Tuhan tidak akan dengar itu. Pertanyaannya, apakah kemarahan Tuhan ya karena dosa ini, kemarahan Tuhan sehingga dia harus menjatuhkan hukuman pembalasan atas dosa ya akibat dari dosa tadi itu, apakah ini sejalan dengan kasihnya? Ya, supaya kita tidak salah menjawab, mari kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 4-6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sejalan justru menurut saya. Ya, ingat ya Jumat lalu kita sedang membicarakan tentang kemahaadilan Tuhan. Ya, jangan lupa itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa begini. Kemarahan Tuhan itu tidak pernah disebabkan karena selfish. Egois, nggak pernah. Kalau kemarahan kita itu seringkali selfish, seringkali egois. Karena kita merasa orang lain lebih beruntung misalnya dari kita marah. Orang lain lebih diperhatikan ya. Kita menjadi jengkel, kita menjadi marah, kita menjadi pahit. Nah itu adalah kemarahan yang selfish. Tapi kemarahan Tuhan adalah selalu karena kejahatan atau karena dosa. Ya, He loves the sinners but hates the sin. Betul? Dan karena love the sinners inilah juga yang membuat Tuhan nanti bertindak secara ekstrim dalam masalah dosa ini. Apa itu nanti kita akan bahas ya. Tapi saya ingin lanjut dulu kembali ke perjanjian lama. Menjadi perjanjian lama. Setiap kali ya nanti kita nanti lihat lagi yang tabut Musanya kemah Musanya ini ya. Setiap kali mereka berbuat dosa, bangsa Israel butuh yang namanya pembayaran atas dosa-dosa mereka. Atau dengan kata lain substitusi, pengganti gitu. Pengganti yang harus menanggung penalti, menanggung
hukuman atas dosa-dosa mereka itu. Agar mereka dapat apa? Kenapa harus ada penaltinya? Harus ada yang ganti. Supaya mereka bisa rekonsiliasi. Bisa rekonsiliasi dengan Allah. Supaya Allah bisa tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Supaya hubungan mereka dengan Allah itu enggak terputus. Karena kan mereka tetap ingin didengar doa-doanya gitu ya kan. Nah sehingga mereka harus punya substitusi penggantinya gitu. Supaya Allah tetap hadir di tengah-tengah mereka. Kemah Musa ini kan ada tabutnya, nih kan ada di dalamnya ada tabut, the Ark of the Covenant. Itu yang melambangkan the Lord is there. Nah supaya the Lord is there itu tetap seperti itu. Mereka harus setiap kali gitu ya kan. Itu sebabnya setiap kali mereka harus menyembelih Bapak Ibu dan anak-anak hewan korban. Ini di sini nanti ada itunya, ada hewan-hewan yang ada tempat pengorbanannya juga. Ya ada tempat pengorbanannya itu. Nah itu bisa domba, bisa lembu, tapi harus yang mulus, yang tak bercacat. Yang darahnya itu harus dipakai oleh imam besar nantinya sebagai pentahiran atas dosa-dosa mereka di ruang Holy of Holies, di ruang Maha Kudus ini yang di paling ujung ya di ruang Maha Kudus. Nah, diapain darah korbannya itu? Darah korbannya itu dipercikkan di sini di atas tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian yang ada di Ark of the Covenant. Tabut ya, tabut ini gitu. Yang adanya di ruang Maha Kudus yang melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi darah domba itu dibawa gitu ya kan pakai baskom dan dikiprit-kipritkan gitu. Pakai hisop dikiprit-kipritkan di sini. Di tempat ini ya. Nah, setiap kali begitu terus. Gak terhitung sudah berapa ribu atau berapa puluh ribu atau berapa nggak tahu ya hewan yang dikorbankan. Kenapa? Karena holiness, karena kekudusan. Tidak pernah bisa menoleransi yang namanya dosa. Ya. Nah, ini menunjukkan pada bangsa Israel bahwa mereka butuh satu korban yang sempurna. Supaya nggak capek. Ya kan butuh satu korban yang sempurna dan ternyata tidak dapat dilakukan oleh hewan manapun. Nggak bisa. Karena yang berdosa adalah manusia. Bukan hewan kan, yang berdosa manusia. Maka substitusinya atau yang harus mengganti haruslah juga seorang manusia. Pertanyaannya, mana ada manusia yang bisa sempurna tanpa dosa? Tanpa dosa. Ya. Nah, hanya Tuhan yang dapat menyediakan korban yang sempurna ini untuk membayar harga penalti atas dosa atau untuk dosa manusia. Dan seperti tadi saya katakan, God hates the sin but love the sinners. Dan karena Allah selalu tidak pernah bisa mengingkari dirinya, ya, maka dosa memang harus ada penaltinya dan harus ada yang membayar hukuman dosa itu atau maut itu. Gak bisa dia hanya berkata gini, ya sudah sekarang gak usah ada hukuman atas dosa, gak usah ada, gak bisa. Gak bisa. Ya, kalau Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berkata upah dosa adalah maut. Dan Tuhan gak bisa batalkan itu. Seperti bolak-balik tangan. Kalau kita manusia kan hari ini kita bilang begitu, besok mungkin udah lain. Jangankan besok, malam bilang begitu, tengah malam udah beda lagi. Sore bilang gitu, tengah malam udah beda. Tapi Tuhan tidak bisa begitu. Karena Tuhan Allah yang setia dan tidak bisa menyangkali dirinya. Karena itu artinya kalau dia bilang bahwa yaudahlah sekarang pokoknya gak usah ada hukuman dosa. Setelah dia berkata bahwa hukuman dosa adalah maut, itu artinya dia mengingkari dirinya sendiri. Hukuman dosa tetap harus dijalankan. Dengan kata lain, tetap juga harus ada yang mengalami maut itu dan harus ada yang mengalami keterpisahan dari Allah. Dan harus ada darah yang tercurah atas atau sebagai pentahiran, penyucian atas dosa itu. Itu tetap harus ada. Karena Allah yang konsekuen. Ya, dan karena tidak ada hewan korban manapun yang bisa sempurna menjadi pengganti penanggung hukuman atas dosa manusia dan tidak juga ada manusia yang memenuhi kesempurnaan yang seperti itu. Tetapi juga karena Tuhan gak tega, the sinners ini yaitu Anda semua dan saya yang harus mengalami maut itu dan mengalami keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya.
Maka tindakan ekstrem inilah yang Allah buat. Apa tindakan ekstrem itu? Allah menyediakan dirinya sendiri sebagai substitusi penanggung hukuman atas dosa-dosa yang seharusnya Anda dan sayalah yang harus membayarnya. Itulah yang disebut the passion of the Christ. Itulah gairah cinta yang begitu besar buat Anda dan saya dari Tuhan. Mari kita lihat Roma 5 ayat 6 dan sampai 8, tapi saya langsung kutipkan dari terjemahan The Passion-nya, bagus banget. For when the time was right, the anointed one came and died to demonstrate his love for sinners, you and I, who were entirely helpless, weak, and powerless to save themselves. Now, who of us would dare to die for the sake of a weak person? We can all understand if someone was willing to die for a truly noble person. But Christ proved God's passionate love for us, Anda dan saya, by dying in our place while we were still lost and ungodly. Ya, inilah keadilan Tuhan. Inilah keadilan Tuhan. Tapi juga bukti cintanya yang ajaib untuk kita. Saat dirinya tergantung di atas kayu salib, dia menggantikan penalti dosa yang seharusnya Anda dan saya terima di atas kayu salib. Tanpa pertolongan, bahkan dari Bapaknya di surga. Dia menanggung akibat dari dosa itu yang paling mengerikan. Apa itu? Keterpisahan dari Allah. Maka Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Air mata saya selalu jatuh setiap kali mengingat semua ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak. Inilah amazing grace yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Ya, bersama anak-anak youth. Inilah yang kita rayakan hari ini. Di Jumat Agung ini. Seandainya Bapak, Ibu, dan anak-anak tidak ada Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Kita akan tetap terpisah dari Allah. Atau kita, Anda dan saya yang harus tergantung di atas kayu salib. Bisa memahami ini? Kalau kita setiap Jumat Agung, setiap tahun merayakan Jumat Agung. Apa sebetulnya yang ada di sini kita? Ya. Harusnya setiap Jumat Agung dinyanyikan Amazing Grace ini. Karena itu betul-betul Amazing Grace. Ya, tapi saya mau lanjutkan. Waktu Musa menyelesaikan pembangunan ini ya, menyelesaikan pekerjaannya, membangun kemah suci, dikatakan nanti baca sendiri di Exodus. Awan kemuliaan Tuhan itu nih, awan kemuliaan Tuhan itu ya memenuhi kemah suci katanya. Sampai-sampai Musa tidak bisa masuk ke kemah suci itu. Saking awan kemuliaan Tuhan itu begitu pekat. Waktu Musa menyelesaikan pembangunan kemah suci ini, kemah Musa ini. Nah, tapi sebaliknya Bapak, Ibu, dan anak-anak. Waktu Yesus wafat di kayu salib sebagai korban pendamaian atas dosa-dosa Anda dan saya, dia juga menyelesaikan pekerjaannya, betul? Dan dia berteriak, it's finished, sudah selesai. Betul? It's finished, sudah selesai. Dan apa yang terjadi? Justru tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan menciptakan jalan ke tempat yang paling kudus di bait Allah. Holy of Holies, di mana Allah sendiri hadir. Ya, rasa bersalah kita karena gagal menaati hukum-hukum Allah. Tuduhan-tuduhan dan dakwaan-dakwaan iblis. Penghukuman yang selama ini harusnya Anda dan saya pikul. Dan dinding pemisah antara kita dengan Allah sudah dirobek oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jalan sudah dibukakan oleh Tuhan sendiri untuk kita, Anda dan saya bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus tersebut dan berjumpa dengan the Almighty God. Kapan ini bisa terjadi Bapak, Ibu, dan anak-anak?
Apakah otomatis ketika Anda dan saya mengikuti kebaktian Jumat Agung atau misa Jumat Agung? Bukan. Tetapi saat Anda dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda dan saya masing-masing. Dan menerima penebusannya atas dosa-dosa Anda dan saya. Artinya ketika kita melakukan itu, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita mempercayai penebusannya, penggantiannya sebagai pengganti penalti atas dosa Anda dan saya, atas dosa kita. Saat itulah seperti kita mengizinkan Tuhan Yesus merobek tirai penghalang yang selama ini memisahkan kita dari Allah. Dan membuka jalan bagi kasih Allah masuk di dalam hidup kita. Dan sejak saat itu tidak ada apapun dan siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Anda bisa membacanya di Roma 8 ayat 39. Ya, mengapa begitu? Mengapa begitu? Kok tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah? Catat baik-baik karena ini sungguh penting supaya Anda tidak bisa ditipu oleh setan. Karena sekarang sejak saat itu, sejak Anda menerima dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dia merobek tirai itu. Sejak saat itu Allah tinggal di dalam diri Anda dan saya. Dan kita ini adalah baitnya. Sekarang bukan lagi kemah seperti ini. Bukan bait Allah lagi. Tetapi ini Anda dan saya inilah baitnya. Anda dan saya inilah rumahnya. Ya, tempat Tuhan itu pengen tinggal. Dan pengen betah tinggal. Ya, nah jadi Bapak Ibu dan anak-anak. Ini yang harusnya. Kenapa tadi saya berkata, setiap Jumat Agung, setiap saya mengikuti Jumat Agung, gak bisa air mata saya turun. Kenapa? Karena untuk menjadikan Anda dan saya ini rumahnya lah, baitnya lah itulah. Yesus mati di atas kayu salib. Ya, karena tanpa itu tidak ada satupun dari Anda dan saya yang cukup kudus sebetulnya untuk dijadikan tempat kediamannya Tuhan. Bait Tuhan, rumah Tuhan, tidak ada dari kita yang cukup kudus. Tadi Anda, sekali lagi saya mau Anda ingat, betapa detailnya, harus bersihnya, harus perfectnya yang namanya kemah Musa harus dibuat. Kenapa? Karena Tuhan yang mau tinggal di kemah itu. Nah sekarang Anda dan saya itu siapa? Kita berkata bahwa kita orang berdosa. Betapa ajaibnya Tuhan mau tinggal di sini sebagai rumahnya. Oleh karenanya sebelum itu terjadi dia harus bersihkan itu. Bayari dulu harga penalti atas dosanya. Ya, kita dibeli untuk kita bisa menjadi rumahnya. Ya, menjadi rumahnya. Dan saya sungguh berdoa Anda semua sungguh paham akan hal ini ya karena setiap tahun Anda kan ikut merayakan Jumat Agung bukan? Ya, Anda harus mengerti bahwa itulah untuk Anda dan saya menjadi rumahnya, menjadi baitnya di mana Tuhan tinggal, gak jauh gitu ya kan. Sangat dekat di dalam diri kita. Itu dibayari dengan dia mati di atas kayu salib. Ya, nah pertanyaannya sekarang coba perhatikan baik. Kalau dulu pada zaman perjanjian lama orang Israel itu harus selalu membersihkan, selalu merestorasi yang namanya bait Allah. Supaya hadirat Allah itu tetap tinggal di bait itu, di kemah suci itu. Apakah sekarang pertanyaan saya, setelah Yesus menebus hukuman dosa yang seharusnya Anda dan saya tanggung. Dan sudah menjadikan, Anda dan saya kan sekarang sudah menjadi baitnya. Ya, baitnya, rumahnya. Pertanyaan saya, masih perlukah kita membersihkan baitnya ini? Masih perlu enggak kita membersihkan baitnya ini? Sudah dijadiin baitnya loh. Iya kan? Ditebus loh dengan harganya yang darahnya yang mahal. Bukan kita yang harus bersusah payah. Pertanyaannya perlu bersihin enggak? Mesti setiap kali harus merestorasi enggak? Nah mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan kata lain, jangan mentang-mentang kita sudah dibebaskan dari hukuman yang harus kita tanggung, yaitu maut, keterpisahan dari Allah, lalu kita boleh bebas semau gue gunakan tubuh ini. Ingat, dulu pemilik yang lama itu, pemilik atas tubuh kita ini yang lama ini adalah setan. Betul? Ya. Nah, waktu kita masih ada di bawah hukum dosa. Karena pelanggaran, karena dosa kita. Nah, sekarang pemilik tubuh kita ini siapa? Tuh, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kita yang baru adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Yang sudah menebus dan membeli kita dengan harga lunas. Paid in full. Ya, bukan kredit. Dengan darahnya yang mahal. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Orang kita tidak mampu nebus diri kita sendiri kok. Betul ya, atas pemilik yang lama kan Anda dan saya nggak bisa tebus diri kita sendiri. Ya jadi yang jadi tuannya bukan diri kita. Ini bukan milik kita tapi milik yang sudah nebus kita. Ya, saya berdoa paham ya, Anda semua pahamnya sampai di sini. Makanya Paulus ingetin kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Cuman itu aja Bapak Ibu dan anak-anak yang bisa kita balas untuk Allah yang sudah lakuin ya kan pada kita dengan darahnya yang mahal itu sudah bayarin kita gitu. Supaya penebusannya tidak menjadi sia-sia. Ya. Nah, gini loh, gedung gereja secara fisik aja, gedung gereja Anda masing-masing sebagai umat beriman. Kan kita juga menjaganya ya. Kita menjaganya kan ya nggak buang-buang sampah sembarangan, terus coret-coret pakai krayon di dinding gereja kita masing-masing, enggak kan ya. Kenapa begitu? Ya karena ini kan rumah Tuhan Bu Glory. Betul ya kita bilang begitu ya. Kemarin juga gereja-gereja kita mungkin disemprot sama apa disinfektan katanya. Supaya apa? Supaya bebas kuman, supaya bebas virus dan lain-lain. Benar? Ya. Nah, bukankah seharusnya demikian juga baitnya ini kita jaga. Tubuh kita ini ya kita harus jaga kebersihannya. Betul? Oh, sudah Bu Glory. Saya sekarang rajin mandi loh Bu. Enggak cuma 2 kali sehari, bukan dulunya 2 hari sekali. Sekarang bukan cuma 2 kali sehari. Tapi tiap kali pulang dari keluar rumah, saya pulang rumah enggak cuma mandi tapi keramas juga. Bahkan cuma beli sayur Bu Glory di depan rumah saya masuk mandi lagi keramas gitu. Suami saya juga terima paket gitu masuk mandi keramas juga. Ya sampai shampoo boros Bu sekarang. Ya shampoo boros. Terus sabun cuci tangan juga boros. Harus beli terus. Cepat habis. Karena kenapa? Karena kita semua menjaga Bu Glory kebersihan dari tubuh kita. Ya silahkan saja, nggak apa-apa menurut saya. Ya kalau Anda dan suami satu rumah gitu ya, suami istri semua udah sepakat dengan anak-anak juga ya mau mandi 7 kali, 9 kali ya terserah aja. Ya Tuhan pun nggak akan marah menurut saya, nggak apa-apa ya. Tapi mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Ini sekaligus saya menjawab kuis yang saya berikan kepada ibu-ibu di Komsel DPE saya ya. Yang saya janjikan dapat hadiah Leontin Baro dari saya, Mutiara Baro. Nanti ada 3 orang pemenangnya yang bukan Komsel DPE saya nggak membuka lomba. Jadi jangan ada yang nanti menagih hadiah di luarnya yang Komsel ya. Silakan ibu-ibu dari Komsel saya untuk mencocokkan jawaban ibu benar atau salah. Walaupun saya sudah close kuisnya ya. Supaya nggak ada yang nyontek kalau habis dengerin khotbah kan nyontek nanti ya. Mari kita baca dari Yohanes 13 ayat 8 sampai 10 lalu melompat di ayat 12 sampai 15. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku," ini kan Yesus mau basuh kaki ya yang kita rayakan di Kamis Putih ya untuk yang Katolik rayakan di Kamis Putih. Kan mau dibasuh Petrus tidak mau kan. Bilang engkau tidak akan, never gitu ya kan. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan,
Jangan hanya kakiku saja, ini khas Petrus ya, tetapi juga tangan dan kepalaku. Jadi Yesus suruh mandiin dia sekalian. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, karena Yudas tuh ya. Lalu kita melompat ke ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus dan mengapa ini sangat penting? Sampai-sampai Yesus mewajibkan. Ya kan tadi mewajibkan murid-muridnya juga untuk saling melakukan pembasuhan kaki. Dan akhirnya di beberapa gereja ini dijadikan sebagai tradisi Kamis Putih ya. Walaupun yang tahun ini tidak diadakan pembasuhan kaki ya karena coronavirus ini. Tapi apa sih makna sesungguhnya dari pembasuhan kaki ini dan kalau tidak dilakukan kenapa? Apa ruginya? Itu pertanyaan kuis saya tuh ya. Nah, mari kita lihat dulu apa terjemahan dari bahasa Inggrisnya dari versi The Message. Peter persisted, "You are not going to wash my feet ever." Lalu Jesus said, "If I don't wash you, you can be part of what I'm doing." Tapi ini bukan apa tuh yang jawaban detailnya itu nanti ya. "Master," said Peter, "not only my feet then, wash my hands, wash my head." Jesus said, "If you had a bath in the morning, you only need your feet washed now, and you are clean from head to toe." Lalu perhatikan ini. Ini sebetulnya jawabannya di sini. My concern, you understand, is holiness, not hygiene. So now you are clean, but not every one of you. After he had finished washing their feet, he took his robe, put it back on, and went back to his place of the table. Then he said, "Do you understand that I have done to you? You address me a teacher and master, and rightly so. That is what I am. So if I, the master and teacher, wash your feet, you must now wash each other's feet. I've laid down a pattern for you. What I've done, you do." Pertama perhatikan di sini, ternyata yang menjadi concern Tuhan dengan concern Petrus itu beda. Concern Petrus itu hygiene. Concernnya Yesus holiness. Itu langit dan bumi Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, Tuhan membukakan dua kebenaran pada saya. Beberapa yang sudah menjawab, ada yang sungguh-sungguh menjawab Petrus itu konsentrasinya hygiene, Yesus konsentrasinya holiness gitu ya, mengutip dari The Message juga. Ya, nanti ibunya yang jawab ini pasti ikut menang ya. Tetapi saya menunggu-nunggu sebetulnya ada yang merenungkan lebih jauh dari itu. Ya, lebih jauh dari itu. Begini, Tuhan bukakan dua kebenaran kepada saya. Yang pertama, membersihkan rumah ya atau tubuh kita ini dengan disinfektan, cuci tangan 20 detik dengan hand wash soap ya, dengan sabun maksudnya. Masih ditambah pakai hand sanitizer. Jelas boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi bukan itu yang menjadi concern Yesus. Ya, melainkan holiness. Melainkan holiness, kekudusan. Ya, kekudusan dari baitnya ini. Ya, jangan sampai kita begitu concernnya terhadap kebersihan tubuh kita secara fisik, ya, maupun gedung gereja kita masing-masing, tapi kita malah lupa untuk selalu membersihkan dan menjaga kekudusan tubuh kita. Yang Tuhan berkata bahwa ini adalah baitnya, ini adalah rumahnya. Saya berikan contoh yang down to earth. Gara-gara begitu concernnya terhadap yang namanya hygiene, saat-saat kayak begini nih semua nggak ada yang mau tertular coronavirus.
Sampai-sampai ada suami yang tega memaki-maki istrinya, yang lupa menyemprot disinfektan waktu ada paket datang, diterima, istrinya langsung masukkan. Lupa nggak semprot-semprot dulu, padahal udah disediain tuh semprot-semprot. Saya juga di rumah juga kalau terima paket saya semprot-semprot. Tapi karena bapak ini, suami ini sangat concern kepada yang namanya hygiene, tidak mau tertular virus. Waktu istrinya lupa gitu ya, menyemprot disinfektan paket yang dari bapak Gojek atau apa, langsung dia menyemprot istrinya bukan dengan disinfektan. Tetapi dengan apa? Dengan makian yang kasar. Dengan kata-kata yang melukai hati istrinya. Pak, kalau bapak melakukan ini, sebetulnya Anda sedang melempari rumah Tuhan ini dengan kotoran. Ya, tetapi sebaliknya istrinya yang terus nyimpan sakit hati dan akhirnya timbul akar pahit juga sama. Ya, seperti menyimpan bangkai busuk di dalam rumah Tuhan ini. Nah, Anda bisa bayangkan enggak? Kalau di gereja Anda gitu aja ya, tersembunyi bangkai tikus yang busuk. Pertanyaan saya, bisakah Anda beribadah dengan nyaman di gedung gereja Anda? Ya, anak muda yang karena lihat ini kan seperti libur ya, walaupun sebetulnya work from home, banyak work from home, tapi mungkin punya waktu lebih banyak untuk bisa melihat IG, ya Instagram. Tiba-tiba melihat Instagram temannya yang memasukkan ini dan itu yang dia nggak bisa punya, dia nggak bisa dapetin. Jadi timbul iri hati, ya. Dan akhirnya tanpa disadari yang namanya genuine itu slow but sure ndak ada lagi. Ya, dalam dirinya. Rumah Tuhan ini hanya penuh berisi apa? Dengki, iri, pahit ya. Yang saya percaya baunya sama busuknya dengan bangkai tikus. Ya, seperti bangkai tikus di gedung gereja tadi yang baunya busuk menyengat hidung kita. Hati yang busuk yang hanya menyimpan iri dan dengki, pahit, itu juga baunya busuk di hidungnya Tuhan. Ya, nah bisa mulai paham ya sampai di sini ya. Dan kenapa pertanyaannya? Nah ini Yesus yang harus mencuci kaki Petrus dan murid-muridnya yang lain. Kenapa? Ya, karena sejujurnya tidak ada satupun dari kita manusia yang bisa dengan diri kita sendiri membersihkan baitnya ini. Dan pastinya Tuhan tahu itu. Yang dia minta kita hanya mau dibersihkan tiap hari. One step at a time. Atau step by step. Dengan cara apa Tuhan membersihkannya? Dengan setiap kali roh Tuhan mengingatkan Anda dan saya tentang sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari. Tapi baunya itu begitu menyengat gitu untuk Tuhan. Ya, dan dia mengajak Anda untuk membersihkannya, kita cukup kooperatif saja. Kita cukup kooperatif saja, bersedia saja, mau saja. Nanti Tuhan yang akan memampukan. Ya, dan kenapa kita harus saling membasuh kaki? Ya, kita harus saling membasuh kaki, kita harus saling mengingatkan tentang pentingnya holiness ini. Dan kita saling menjaga. Dan kalau diingatkan, jangan tidak mau. Ya, nah jangan seperti suami yang malah melempari istrinya dengan kata-kata makian. Ya, jangan kita bilang bahwa ini kan saya menjaga holiness kamu gitu. Lalu kita caranya juga dengan ngomongnya dengan memaki-maki. Ya nggak bisa gitu juga. Ya kita menjaga holiness kita bersama dengan Tuhan, Roh Kudus. Tapi juga mengingatkan sesama kita tetap dengan kata-kata yang baik. Dan yang diingatkan juga mau. Tubuh fisiknya mungkin bisa bersih banget, hygiene. Ya, tapi bukan itu yang menjadi concern Tuhan. Yang menjadi concern Tuhan adalah holiness, not hygiene. Ya, paham ya Bapak Ibu dan anak-anak sekarang? Dan hati-hati, Tuhan berkata ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. A must, not optional. Ya kan tadi Tuhan kan bilang wajib, not optional. Pertanyaannya, mengapa sih begitu pentingnya? Nah, mengapa sih begitu pentingnya? Jawabannya ada di ayat 8. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku.
Apakah maksudnya tidak mendapat bagian dalam aku? Ada beberapa yang menjawab tidak mendapat bagian dalam aku, mengutip dari yang ayat 8 ini. Tetapi nggak sampai klek gitu jawabannya ya. Apa maksudnya tidak mendapat bagian dalam aku? Berhari-hari saya tuh terusik dengan jawaban Yesus ini. Dan saya sungguh ingin memahaminya. Ya kan? Agar saya bisa sungguh ngerti urgensinya gitu. Kan Tuhan bilang wajib. Nah sebetulnya karena apa? Kok bilang nggak dapat bagian dalam aku gitu. Saya terusik gitu. Kok saya pengen ngerti gitu. Sampai Yesus bilang ini wajib, ini emas. Kalau enggak, kamu enggak dapat bagian dalam aku. Nah, saya melihat di The Passion-nya bagus. Peter looked, yang ayat 8 ya. Peter looked at Jesus and said, "You'll never wash my dirty feet." Never. But Peter, if you don't allow me to wash your feet, Jesus responded, then you will not be able to share life with me. Tidak bisa berbagi kehidupan dengan Tuhan Yesus. Tapi saya masih belum dapat kleknya gitu. Ya kan ada ibu yang ngutipkan semuanya dikutip semua tapi nggak ada keterangannya ya. Nah kalau cuma ngutip sih ya gampang ya cuma ngutip. Tapi sesungguhnya apa yang dimaksudkan di sini gitu. Dan saya mendapat dari Amplified Bible. Peter said to him, "You will never wash my feet." Sama nih ayatnya 8 terus ya. Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." Lalu dikasih dalam kurung, "We can have nothing to do with each other." We can have nothing to do with each other. Kalau saya boleh pakai bahasa saya sehari-hari begini, urusanmu ndak bisa jadi urusanku. Kita masing-masing gitu. Ndak ada hubungan. Ya, kita masing-masing. Dan ternyata ini diperjelas dari ERV-nya. Itu menjadi jelas. Peter said, "No, you will never wash my feet." Jesus answered, "If I don't wash your feet, you are not one of my people." Ada yang ngutip ini juga, tetapi itu cuma dikutip saja gitu ya. Apa maksudnya? Ya, Pak Jokowi itu walaupun beliau presiden, namun beliau tidak punya otoritas atas rakyatnya negara lain. Betul? Ya, rakyat Amerika ya ada di bawah otoritasnya presiden Amerika, bisa paham? Nggak bisa Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa memproteksi dan punya otoritas untuk rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia. Bisa paham sampai di sini? Saat Anda dan saya tiap kali mau dibasuh kaki oleh Tuhan Yesus dengan cara diingatkan oleh rohnya tentang ini dan itu yang sudah mengotori baitnya. Anda nggak mau? Ngeles setiap kali. Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh, "You have no part with me. You are not one of my people." Dan nanti saya akan jelaskan bahwa ini ternyata rugi banget. Ya, ketika kita itu bukan rakyatnya Tuhan. Ya, kenapa Yesus begitu concern pada holiness dari baitnya ini? Ya, karena dia sudah tebus dengan harga yang tidak main-main kan Bapak Ibu dan anak-anak, nyawanya sendiri. Maka dia sungguh juga mau basuh, mau jaga, mau basuh agar terus kudus. Kalau terus kudus gimana? Bisa dijadikan tempat tinggalnya. Bisa teman sampai sini ya. Dia mau basuh dan bukan Anda harus basuh sendiri. Dia yang mau basuh. Sekali lagi cukup Anda mau dibasuh. Mau. Ya, kalau dibasuh jangan nolak. Kalau roh Tuhan ingetin bahwa ada yang Anda dan saya belum beresin dan itu baunya busuk gitu, ya kan, dan menyengat hidungnya Tuhan. Mungkin untuk hidung kita nyaman kayak aromaterapi. Tapi untuk hidungnya Tuhan itu nggak nyaman banget gitu, ya kan, bangkai banget. Mari bersegera bereskan dengan pertolongan Tuhan. Dan jangan kita berasa sudah bersih banget. Ya, hanya karena kita sudah selalu pakai disinfektan dan cuci tangan 20 detik. Ya, dan juga mari kita saling membasuh kaki, saling mengingatkan pentingnya holiness ini. Lebih daripada kita saling mengingatkan untuk cuci tangan. Kan sekarang kita saling mengingatkan, udah cuci tangan belum? Udah pakai disinfektan belum? Ya, udah pakai masker belum? Kita saling mengingatkan, boleh saja. Ya, tapi istilah saya dan mari kita semua mulai dari diri kita dulu. Pastikan apapun yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang bersih.
Dan pastinya itu meluap dari hati yang selalu dibersihkan juga. Karena kan yang dari mulut tuh meluap dari hati katanya. Ya. Dan untuk punya hati yang seperti itu, kita juga harus pastikan gimana caranya punya hati yang selalu bersih. Pastikan bahwa apapun yang busuk, walaupun di wrapping dengan cantik banget seperti kado, cantik dan menarik, mari mulai malam ini kita sepakat, never, tidak akan pernah aku masukkan di dalam hatiku. Oke ya Bapak Ibu dan anak-anak ya. Nah kalau ini kita mau lakukan, saya percaya selesai dari masa di rumah saja ya, kita tidak sekedar menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersih secara fisik, hygiene ya, tapi juga menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau menjaga holiness baitnya ini bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah, begini. Ternyata ketika saya sudah menangkap ini, gitu ya, sudah menganggap urgensinya ini dan kenapa harus seperti itu, sudah menangkap. Ajaib sekali, saya kemarin bilang sama anak-anak leader saya, ketika kita mau sungguh-sungguh cari longing for untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, more understanding itu ditambahkan ya. Nah ajaib sekali, Tuhan baru bukakan saya sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu dan anak-anak. Yang sampai saya itu bilang, kok baru sekarang ya saya paham, justru di tengah wabah coronavirus ini. Makanya betul ya yang Roma 8:28 katakan bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan, segala sesuatu itu bisa diubah, walaupun buruk bisa diubah jadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya ya. Nah, bukankah firman Tuhan itu berkata ya, Ulangan 29 ayat 29 kita lihat dulu ya, sebelum saya omongkan ayatnya nanti yang Tuhan bukakan ke saya, tapi kita lihat dulu Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, maksudnya keturunan kita sampai selama-lamanya. Jadi kalau nanti kebenaran ini dibukakan bukan cuma untuk Jumat Agung ini Bapak Ibu dan anak-anak, tapi kita harus pegang bukan hanya untuk coronavirus ini, tapi untuk sepanjang hidup kita. Supaya kita melakukan segala perkataan Taurat ini. Lalu saya mendapatkan yang itu Ulangan 29:29 ini dari the message-nya, Deuteronomi ya, ayat sama 29:29. Kita lihat sama-sama. God, our God will take care of the hidden things, but the revealed things are our business. Yang sudah di-reveal itu our business. It's up to us and our children to attend to all the terms in this revelation. Ya kan, sudah jadi bagian kita mau memenuhi enggak? Ya kan, memenuhi enggak syarat-syaratnya dari apa yang Tuhan bukakan itu. Kan pasti Tuhan itu, saya akan begini, aku akan begini, kalau kamu begini, kan begitu biasanya. Atau kalau kamu begitu, saya akan begini. Nah kita memenuhi enggak syarat-syarat itu, ya terserah kita. Kalau Tuhan sudah reveal itu, kalau Tuhan sembunyikan ya itu untuk Tuhan. Jelas sampai di sini ya. Nah, Tuhan bukakan kepada saya kebenaran firman Tuhan yang sekaligus menjadi pesan Tuhan untuk kita anak-anaknya. Bahkan bukan hanya di Jumat Agung, sebetulnya seperti harusnya kemarin di Kamis Putih juga ya. Apa itu? Mari kita buka sama-sama dan sungguh-sungguh kita buka dan kita mau taruh, kalau perlu kita simpan ayat ini di dalam hidup kita, hati kita, dan tulis mungkin di handphone, di iPad atau dimanapun. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow. Waktu saya tahu kebenaran ini, virus corona atau apapun yang coba-coba mau membinasakan kita. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh adalah baitnya yang kudus. Virus corona harus berhadapan dengan pemilik dari baitnya ini. Yaitu Allah sendiri yang akan membinasakan dia. Ya, siapa bilang amin? Sekarang tahu judulnya kenapa saya kasih judul Allah akan membinasakan dia ya. Dianya bukan Tuhan ya, dianya itu ya bukan hanya virus corona, apapun. Ya, yang coba-coba membinasakan kita. Makanya saya jujur sedih banget
Kalau ada orang yang masih bilang bahwa firman Tuhan itu enggak down to earth. Kalau kita mau sungguh-sungguh mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari, firman Tuhan itu malah down to earth banget sebetulnya Bapak, Ibu, dan anak-anak. Waktu Tuhan bukakan kebenaran dari firman-Nya ini, di satu sisi hati saya sungguh bersyukur dan saya itu lega banget. Lega banget. Semua rasa khawatir saya hilang seketika. Karena ini bukti bahwa dia tidak pernah main-main saat berkata bahwa tubuh Anda dan saya ini adalah baitnya. Ya, makanya dia juga sungguh-sungguh take care. Lah iya, orang ini dibeli dengan darahnya yang mahal kok. Dia take care dan ingin selalu memproteksinya. Ya, tapi di satu sisi hati yang lain saya begitu sedih. Kenapa begitu sedih? Juga saya marah kepada setan yang berhasil menipu anak-anak Tuhan dengan terus berkata, mana mungkin kita bisa menjaga tubuh kita tetap kudus. Kan kita cuma manusia yang berdosa. Dan banyak dari kita sayangnya percaya kepada sang atau si diabolos ini, pendusta ini. Sehingga kita berkata begini, sudahlah enggak usah mikirin untuk bisa hidup kudus, enggak mungkin. Dan slow but sure Anda lama-lama sudah tidak tadi itu. Tidak lagi menjadi bagian dari Tuhan. Walaupun secara fisik Anda mungkin masih ke gereja, Anda mungkin masih berdoa. Tapi ketika Anda tidak mau dibasuh, Anda tidak mengerti yang namanya holiness ini. You have no part with me, kata Tuhan. We can have nothing to do with each other. Yesus sendiri yang berkata, you are not one of my people. Dan secara legalnya di alam roh, Yesus tidak bisa memproteksi yang bukan keluarganya, yang bukan rumahnya. Inilah jawaban dari mengapa kalau kita tidak mau dibasuh kaki oleh Tuhan Yesus, kita sebetulnya rugi besar. Ya, kita rugi besar. Padahal firman-Nya berkata, 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Jelas-jelas di sini ditulis kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya, sekali lagi supaya Anda semua ingat selalu, Tuhan tidak pernah meminta Anda dan saya membersihkan diri kita sendiri. Karena Dia tahu itu tidak pernah mungkin. Mengapa? Nah, kalau mungkin kembali lagi Dia tidak perlu mati buat Anda dan saya. Ya, Anda bisa tebus diri Anda sendiri. Yang Dia minta sekali lagi hanyalah Anda izinkan Dia step by step memberitahu Anda dan saya, memberitahu kita apapun yang kita perlu bereskan bersama dengan Dia. Ya, nothing is impossible with God kalau Anda dan saya mau membangun komunikasi dengan Tuhan Roh Kudus dengan membaca firman-Nya setiap hari. Yang kedua, mempunyai waktu teduh bersama Dia. Yang ketiga ini supaya Anda bisa dibasuh sama Dia, ya. Yang ketiga, setiap kali Roh Kudus memberitahu bahwa Anda ada yang busuk baunya ya dalam diri Anda, mari bersegera membuangnya dan jangan berdalih. Ya, dan yang keempat adalah mau dulu nanti Dia akan mampukan. Ya, kalau Anda dan saya mau mempraktekkan ini setiap hari. Ya, jadi inilah sebetulnya artinya dibasuh oleh Tuhan. Ya, yang 4 poin ini jangan pernah Anda lupakan. Kita mau dibasuh setiap hari. Gak usah pikir yang muluk-muluk untuk menjadi santo dan santa, enggak usah. Ya, cukup praktekkan ini saja setiap hari. Nanti Anda akan rasakan dan juga lihat hasilnya. Tiba-tiba gini, Anda akan heran. Kok seperti ada yang otomatis nolak ya? Gitu. Kalau setiap kali Anda mau masukin yang sampah-sampah, yang bangkai-bangkai ini dalam hati Anda, ya dalam diri Anda. Mungkin seperti gini, seperti kayak ada satpam. Kan kalau di gedung gereja kita kan ada satpam. Coba Anda datang ke gereja Anda masing-masing. Terus Anda mau ngelempar sampah ke dalam gedung gereja atau ngelempar bangkai tikus tadi. Satpamnya langsung bilang,
Ibu kenapa? Bapak kenapa? Mas kenapa nih? Mbak kenapa? Gitu kan. Kita seperti ada satpamnya. Kalau kita mempraktekkan yang 4 tadi, tiba-tiba ketika ada sampah atau ada bangkai busuk mau masuk nih, seperti glek gitu. Ada yang glek seperti itu. Ya, tapi betapa banyaknya yang tidak punya satpam itu. Ngelemparin dirinya sendiri tapi dimasukin bangkai, dimasukin sampah yang busuk-busuk gitu. Ya sampai udah ada belatungnya. Dan ngelemparin juga kepada orang lain sampah dan bangkai. Ya, dan tiba-tiba saat apapun kalau Anda praktekkan ini ya, praktekkan yang sungguh-sungguh hidup kudus bersama dengan Tuhan, holiness ini ya, dengan cara kooperatif dengan Tuhan, step by step jalan bersama Tuhan, diingetin, beresin, diingetin, beresin. Dan itu hanya bisa kalau Anda rutin komunikasi dengan Tuhan, punya waktu teduh dengan Tuhan, baca kebenaran firman-Nya. Ya, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nanti lihat sendiri di 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Nah, kalau Anda terus mempraktikkan itu, tiba-tiba saat apapun coba-coba untuk menghabisi Anda. Ya, termasuk coronavirus. Jadi bukan hanya coronavirus tapi termasuk coronavirus, Anda bisa berdiri dengan gagah dan dengan gagah Anda akan bisa berkata, "Hai, tidak tahukah kamu bahwa ini adalah baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan yang kudus." Ya, kalau kamu mau coba-coba membinasakan rumah ini, kamu harus berhadapan dengan pemilik rumah ini. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhanku, Tuanku. Dan kamu pasti sudah tahu, dia sudah berjanji bahwa dia akan membinasakan kamu. Catat, dia akan membinasakan kamu. Ya, Anda bisa berkata seperti itu. Jadi pilih segera pergi atau kamu bakal dihabisi oleh Tuanku. Ya, dan saya sudah bisa mendengar teriakan ketakutan dari si coronavirus ini yang lari terbirit-birit menjauh dari tubuh Anda dan saya. Siapa bilang amin? Ya, beri kemuliaan di rumah Anda masing-masing, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Ya, tapi Anda harus sungguh-sungguh ingat. Ya, Anda dan saya harus punya legalnya dulu. Nggak bisa orang main klaim dengan berkata bahwa ini adalah baitnya. Kamu mau binasakan aku, kamu berhadapan sama tuanku. Jadi tuannya bilang, gua udah nggak di situ lagi. Iya kan? Kamu bukan bagian dari aku lagi. Ya gimana? Nggak bisa. Orang yang bukan baitnya atau sudah bukan baitnya lagi berkata seperti itu. Bisa paham sampai di sini. Makanya setan itu jahat, ya, menipu kita untuk kita itu miss dari yang tadi saya bilang. Syaratnya harus dipenuhi dulu dan Tuhan tidak suruh kita bersihkan sendiri. Saya mau ulang-ulang ini supaya Anda sungguh paham. Dia bahkan mau yang basuh kaki kita. Ya kan, holiness itu Tuhan bilang gini, ayo kita usahakan sama-sama gitu. Kamu saling mengingatkan, tapi aku pertama kali dulu harus basuh ini. Setiap kali harus dari Tuhan yang mengingatkan. Iya kan, seperti itu. Nggak bisa diingatkan sama temannya aja, tetapi harus saling mengingatkan dan harus Tuhan juga yang mengingatkan. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat saat teduh Anda. Kalau tapi banyak orang miss yang itu. Tetapi tiba-tiba ada orang kak kirimin firman Tuhan ini, lalu dibilang ayo dideklarasikan nanti kamu pasti ini. Dan tiba-tiba ketika dia deklarasikan ini, dan ternyata tetap ada malapetaka, marah gitu di hatinya. Dan berkata bahwa mana firmannya, nggak benar kok, saya udah gini ternyata enggak benar. Syaratnya sudah dipenuhi dulu belum? Ya, syaratnya sudah dipenuhi dulu belum? Dan kita bukan mau menjadi orang Farisi. Bahwa kita tepuk dada, nih aku orang yang sudah kudus tak bercacat celah. Bukan. Ya, karena kekudusan kita, holiness itu karena Tuhan yang basuh kita. Tuhan yang tuntun kita setiap hari. Kalau kita mau kooperatif. Ya, dan istilah saya gitu, Anda harus sungguh-sungguh ingat legalnya ini. Nggak bisa orang yang bukan baitnya atau sudah bukan baitnya lagi berkata seperti itu. Ya, bisa paham ya, saya berdoa supaya Anda sungguh-sungguh paham begini. Dan saya mau pesan sungguh di terakhir ini. Jangan lalu Anda membuat analogi yang terbalik. Apa tuh analogi terbaliknya, kebalikannya?
Bu, kalau begitu orang yang meninggal karena COVID-19 itu berarti tidak menjaga holiness baitnya. Ingat, bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain. Dan bukan otoritas dan kapasitas kita untuk melakukan itu. Ya, saya membagikan rema Tuhan ini untuk kita melakukannya untuk diri kita pribadi, lepas pribadi. Ya, yang mau percaya dan sekali lagi bukan untuk kita menjadi hakim atas orang lain. Amin ya Bapak Ibu dan anak-anak ya. Doa saya semoga Jumat Agung tahun ini menjadi turning point bagi kita semuanya. Kita jadi sungguh paham mengapa Tuhan perlu menebus kita. Yang pertama kali untuk kita mendapat hidup yang kekal, betul. Ya, tapi juga untuk menjadikan kita ini rumahnya, baitnya yang diproteksinya dengan sempurna. Itulah sebabnya dia juga minta Anda dan saya menjaga kebersihan, bukan tubuh fisik kita saja, tetapi juga yang di dalam ini. Supaya baitnya ini tetap kudus, supaya dia tetap betah tinggal di dalamnya. Dan dia tidak meminta Anda melakukannya sendiri, tetapi dia sudah meneladaninya. Ya, dia melakukannya untuk Anda dan saya. Anda cukup mau dibasuh saja. Dan mari kita juga saling membasuh, saling mengingatkan. Pastikan kita hidup kudus dengan pertolongannya supaya kita tidak perlu khawatir terhadap apapun dan siapapun yang coba-coba membinasakan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak pasti masih akan mengalami banyak hal. Tidak selamanya kita ada di puncak gunung, tapi mungkin juga kita dibawanya ke lembah yang kelam. Tapi saya tahu satu hal yang pasti, Tuhan Yesus kita tetaplah adalah Tuhan yang sama, yang maha kuasa tapi juga sekaligus maha mengasihi Anda dan saya. Ada yang khusus di sesi ini, di sesi Jumat Agung ini karena Pak Gana dan Deo akan menyanyikan satu lagu yang berkata The God of the day is still God in the night. Mari kita mendengarkan lagu ini sambil kita juga ikut menyanyikan lagunya. Ada teksnya yang akan ditampilkan nanti supaya kita semua bisa ikut sama-sama menyanyi bersama dengan Pak Gana dan Deo. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Ya, mari Bapak Ibu setelah kita mendengarkan lagu ini dan kita juga memuji dan menyembah Tuhan, mari kita mau satukan hati di dalam doa. Kita mau selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang tidak hanya bisa kita temui saat di hari-hari yang kita
semuanya enak, semuanya penuh sukacita ya, tetapi juga di hari-hari yang mungkin seperti sekarang ini, Tuhan tetap ada bersama kita, Tuhan tetap pegang kendali hidup kita dan Tuhan tetap ada bersama kita. Ya, asal kita pastikan bahwa kita kooperatif dengan Dia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, di malam Jumat Agung ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas amazing grace yang kami terima. Kami tidak bisa bayangkan mengapa Engkau mau mati untuk kami Tuhan. Bahkan saat kami ini begitu kotor, penuh dosa, masih memberontak kepada Engkau. Hanya karena Engkau tahu bahwa tanpa Engkau yang menggantikan kami tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal itu. Tapi juga Tuhan, Engkau mau membayari kami dengan harga darah-Mu yang begitu mahal. Karena Engkau sangat rindu untuk tinggal di dalam hidup kami. Engkau jadikan kami bait-Mu, rumah-Mu, yang Engkau mau proteksi dengan begitu sempurna. Kami bersyukur kalau tahun ini, di Jumat Agung tahun ini, Engkau membukakan kebenaran dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu. Dan siapapun yang akan membinasakan tubuh kami ini, Engkau akan membinasakan dia. Apapun dan siapapun itu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami juga mengerti mengapa Engkau bahkan mengatakan bahwa Engkau harus membasuh kami. Kami tahu Tuhan sekarang bahwa kekudusan bait-Mu ini, rumah-Mu ini Tuhan, yaitu diri kami, begitu pentingnya supaya kami tetap bisa menjadi bait-Mu. Tapi kami juga bersyukur Engkau tidak menuntut kami untuk memenuhi segalanya sendiri. Tetapi bahkan Engkau yang akan terus membimbing kami, mengarahkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, step by step setiap hari. Tuhan, pegangi hati kami, biar kami boleh Tuhan mau kooperatif dengan Engkau. Setiap kali Engkau ingatkan kami, ada sesuatu yang baunya tidak enak, busuk, bangkai untuk hidungmu. Biar kami mau Tuhan bersegera untuk membereskannya bersama dengan Engkau. Dan ajari kami untuk saling mengingatkan dengan kata-kata yang baik. Dengan kasih kami Tuhan kepada sesama kami, teman-teman kami seiman. Dan khususnya kepada saudara-saudara kami, keluarga kami sendiri. Supaya kami semua tetap boleh menjadi bait-Mu yang kudus. Sehingga Engkau Tuhan boleh sungguh-sungguh memproteksi kami. Dan kami tidak pernah khawatir dengan apapun juga. Hamba bersyukur Tuhan firman kebenaran-Mu sudah boleh hamba bagikan. Dan biar Jumat Agung tahun ini dan Kamis Putih tahun ini menjadi Kamis Putih dan Jumat Agung yang berbeda buat kami. Yang mengubah hidup kami Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepadamu dan terus mau berjalan membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Kooperatif dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk amazing grace ini. Yang kami boleh percaya bahwa saat-saat kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan, Engkau juga ada tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk proteksi-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa untuk kami. Biar kami Tuhan membalasnya dengan kerinduan kami untuk selalu mau bekerja sama dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau berdoa untuk semua orang yang sedang dalam kesedihan mereka Tuhan. Karena menghadapi COVID-19 ini, entah mereka sakit atau ada saudara mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami berdoa. Supaya Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Dan keluarga juga dikuatkan. Dan biar Tuhan Engkau juga memberkati setiap orang yang membutuhkan berkat-Mu di masa-masa yang seperti ini. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bisa menjangkau mereka. Dan kalau Engkau mau memakai kami Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu. Biar Engkau menggerakkan hati kami, menggerakkan tangan dan kaki kami juga. Menggerakkan uang kami juga Tuhan untuk memberkati saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami ini. Karena kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biar berkat kasih yang dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus Tuhan kami, yang tinggal di dalam bait-Mu ini Tuhan, selalu tinggal di dalam hidup kami, mulai malam hari ini, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau sendiri,
muka dengan Engkau sendiri di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang bersuka cita karena penebusannya, mari kita katakan dengan kuat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak. Selamat menantikan Paskah, kebangkitan Tuhan kita, kemenangan kita bersama Tuhan atas kuasa dosa, dan tetap menjaga tubuh kita sehat, baik secara jasmani tetapi juga mau dibasuh oleh Tuhan Yesus agar tubuh kita tetap menjadi baitnya yang akan diproteksinya secara luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.